Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Intan Fariatul Masruro, bisa dipanggil Intan. Aku dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, semester 3. Sekarang kan ada UAS ya, jadi ini video pertama kali aku di YouTube. Nah, isinya tuh tentang ketika proses konseling gitu, awalnya gimana, akhirnya gimana gitu kan. Lah terus kebetulan tugasnya itu tentang kasus penyakit hati seorang muslim. Nah, tugas mata kuliah patologi muslim juga. Nah, ini penyakit hati seorang muslim ini kita terapi dengan cara-cara yang Islam juga. Nah, untuk lebih detailnya jangan skip ya. Tonton video ini seterusnya. Contoh proses konseling dengan kasus penyakit hati muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Baik Bu, terima kasih. Oke, dengan Mbak siapa ini? Saya Afina Bu, alumni dari SMA Wahid Model. Oh, Wahid Hashim model. Ya, Dekat sekali loh dari sini. iya Bu, memang sangat dekat. Oh iya, Mbak Afina ini udah kerja atau kuliah gitu? Alhamdulillah sekarang saya sedang berkuliah di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oh, Winsa. Oh iya, saya dulunya tuh juga kuliah di Winsa. Loh, iya lah Bu, jurusan apa? Ya, jurusan sesuai dengan pekerjaan saya ini. BKI. BKI juga. Wah, kita sama dong. Oh, sama. Semester berapa sekarang? Saya baru semester 1. Oh, masih kecil-kecil adaptasi gitu ya. Seperti itulah. Anak zaman sekarang tuh makin top soalnya udah memikirkan pendidikan gitu. Beda sama zaman dulu kan. Oh ya, barangkali kalau ada yang bisa dibantu bisa menghubungi saya. Kan pastinya di luar sana tuh banyak sekali kan kayak bentrokan sama anak-anak lain, seperti kayak dari Madura sifatnya seperti apa, dari daerah-daerah lain juga. Seperti itu. Tapi saya jadi promosi ini. Gimana Mbak Afina? Sebenarnya saya kesini juga disarankan oleh teman saya yang dulunya juga alumni SMA Wahas. Karena memang dirasa perlu, jadi saya memberanikan diri untuk kesini. Oh iya, baik. Sebelum kita melakukan konseling, sebelum Mbak Afina menceritakan permasalahannya, mungkin kita bisa sepakati nih, mau sampai jam berapa. Kalau saran saya mungkin kita mulai selesainya tuh jam 11. Apakah Mbak Afina setuju? Setuju. Oke. Jadi gimana Mbak ya cerita dari permasalahannya Mbak? Jadi Bu, sebenarnya dulu saya memiliki pacar, tapi dia membuat saya lumpuh, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Tapi saya masih merasa tidak terima atas perlakuannya. Oh, saya ulangi lagi Mbak ya. Jadi Mbak Afina ini memiliki permasalahan, dulunya sempat pacaran sama contoh si A gitu kan. Lah terus si A mantan pacarnya Mbak ini membuat Mbak lumpuh gitu kan. Lah coba ceritakan lebih detailnya permasalahan pas waktu kejadian atau sampai titik permasalahannya gitu. Jadi dulu kan kita sedang berboncengan, mau jalan-jalan, tapi tiba-tiba hujan deras. Dan saat itu kami masih melanjutkan perjalanan karena memang ya udahlah. Dan tiba-tiba di arah yang berlawanan ada sebuah mobil yang melaju kencang. Dan saat itu kan memang hujan sangat deras, pandangan pun kayak mulai mengabur gitu ya. Dan tiba-tiba terjadilah tabrakan. Saya tidak sadarkan diri dan saya tiba-tiba bangun sudah di rumah sakit. Kemudian saya lumpuh. Pacar saya ternyata hanya mengalami luka ringan. Awalnya dia masih sering mengunjungi saya, tapi tidak dengan keluarganya. Saya pun maklumi karena memang mungkin mereka sedang sibuk kan. Tapi lama-kelamaan dia sudah jarang mengunjungi saya. Dan saya pun merasa aneh kan, saya ini pacarnya dan saya sakit pun karena dia. Tapi dia malah tidak pernah mengunjungi saya lagi. Oh, jadi seperti itu ya. Menurut saya
ini kan titik permasalahannya Mbak Vina itu masih ada rasa dendam atau belum ikhlas gitu terhadap perilaku mantan pacarnya Mbak gitu kan. Lah, saran saya mungkin Mbaknya itu mencoba lebih ikhlas lagi. Mungkin awalnya tuh masih nggak bisa kan, tapi lama-lama kan kayak kita tuh harus berpikir kayak positif, bukan mengambil pandangan kayak hal buruknya aja, tapi hal positifnya aja gitu. Semua kan juga memiliki hal baik buruk gitu kan Mbak. Nah terus kan kita juga gak bisa mengontrol perilaku seseorang kepada kita kayak harus baik gitu. Jadi mungkin pada saat ini Mbak ini diuji oleh Tuhan supaya bisa memperbaiki hidup Mbak menjadi lebih baik gitu. Bukan saya seperti kayak sok pintar gitu, tapi alangkah baiknya mungkin direnungi gitu kan. Mungkin ini merupakan suatu cobaan. Kan setiap manusia kan pasti ada cobaan masing-masing, entah berat ringannya gitu kan. Lah, yang sudah saya sarankan tadi, ikhlas, kemudian mencoba merenungkan, terus kemudian mbaknya ini mencoba memaafkan juga, memilah-milah lah, melihat yang hal positifnya aja gitu. Terus kemudian nantinya insya Allah bisa tahap memaafkan. Nah mungkin tidak cuma sampai memaafkan, tapi juga alangkah baiknya hubungan baik keluarga Mbak sama mantan pacarnya Mbak ini bisa terus menjalin silaturahmi gitu. Jadi mungkin saran saya seperti itu. Gimana Mbak? Baikku, mungkin itu yang harus saya lakukan. Jadi saya akan mulai memaafkan dan menerima semuanya, juga akan menjalin hubungan yang baik dengan pacar maupun keluarga mantan pacar saya. Ya, tapi gimana perasaan Mbak setelah saya bicara seperti itu tadi? Atau ada rasa keluhan atau gimana gitu? Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lebih tenang dan lebih baik dari sebelumnya. Dan mungkin sudah jam 11 gitu kan Mbak ya. Mungkin kita bisa akhiri. Dan juga kalau ada permasalahan lebih lanjut, perkembangan dari permasalahan ini bisa menghubungi saya atau bisa kita jadwalkan pertemuan selanjutnya. Karena mungkin juga kan suatu permasalahan nggak bisa langsung selesai gitu kan. Jadi mungkin kita kontak-kontakan terus janjian gitu. Gimana? Saya setuju. Terima kasih atas sarannya dan waktunya. Oh iya. Terima kasih Mbak. Terima kasih sudah menonton.